Selamat datang di ramalan suhu APT untuk gambaran umum 12 Sio di tahun Kerbau Logam 2021. Di sesi ke-12 ini yang akan kita bahas adalah Sio Tikus. Mari sama-sama kita lihat gambaran umumnya. Kita mulai terlebih dahulu dari hokinya. Bagi orang-orang bersio tikus, tahun 2021 adalah salah satu tahun terbaiknya. Oleh karena itu, harus lebih bisa untuk memaksimalkan datangnya peluang-peluang dan kesempatan terbaiknya agar akan bisa untuk mendukung di dalam mewujudkan adanya doa, harapan, rencana, dan impiannya yang selama ini tertunda. Agar segala sesuatunya akan bisa membawa hasil hoki terbaiknya, maka bagi orang-orang bersio tikus di tahun ini harus lebih berusaha untuk menjaga pengendalian dirinya dari ego, obsesi, dan ambisinya, dan harus belajar dari adanya kesalahan, kegagalan, ataupun kecerobohan yang terjadi selama setahun kemarin. Yang kedua, kita akan coba lihat untuk rezekinya. Bagi orang-orang bersio tikus, meskipun rezeki di tahun ini juga sedang baik, namun harus lebih bisa untuk menjaga pengendalian dirinya dari ego, obsesi, dan ambisinya agar lebih bisa untuk mengutamakan kebutuhan dari sekedar kemauan atau untuk sekedar pemenuhan gengsinya semata. Satu hal yang harus diingat bagi orang-orang bersio tikus agar di tahun ini lebih bijaksana di dalam mengelola rezekinya untuk berjaga-jaga dari adanya kebutuhan atau pengeluaran yang tidak terduga. Yang ketiga, kita akan coba lihat untuk karirnya. Bagi orang-orang bersio tikus yang berkarir di tahun ini harus lebih bisa untuk menjaga pengendalian dirinya dari ego, obsesi, dan ambisinya agar akan lebih bisa untuk terhindar dari adanya kecerobohan yang justru akan bisa merugikan dirinya sendiri. Oleh karena itu, bagi orang-orang bersio tikus yang berkarir di tahun ini harus lebih banyak untuk introspeksi diri dan berusaha lebih sabar, lebih fleksibel, lebih fokus di dalam bekerja keras, dan harus lebih berusaha menunjukkan kinerja terbaiknya. Niscaya akan bisa untuk melewati lika-liku prosesnya dan akan bisa datang kabar baik yang diharapkan, apakah itu adanya kenaikan jabatan atau bisa mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik. Dan bagi orang-orang bersio tikus yang berkarir, jika memang selama ini sudah merasa lelah di dalam bekerja dan ingin untuk membuka bisnis yang sudah direncanakannya, maka tahun ini adalah tahun yang tepat untuk memulainya. Sedangkan bagi orang-orang bersio tikus yang berbisnis,
di tahun ini harus lebih fokus untuk membenahi bidang bisnis yang dijalaninya, harus lebih fleksibel, dan harus lebih bisa mengikuti selera pasar. Niscaya akan bisa bersaing dengan baik dan akan membawa peningkatan hasil yang lebih baik dibandingkan setahun yang kemarin. Satu hal yang harus diingat bagi orang-orang psiotikus yang berbisnis di tahun ini, ada baiknya untuk menghindari membuka cabang yang baru atau membuka bidang usaha yang baru agar terhindar dari permasalahan yang lebih rumit yang bisa membuatnya menjadi stres sendiri. Yang keempat, kita akan coba lihat untuk kesehatannya. Bagi orang-orang psiotikus di tahun ini harus lebih bisa untuk menjaga kesehatannya dan harus lebih bisa untuk menikmati hidupnya agar terhindar dari beban stres yang berlebih ataupun yang terlalu banyak menguras energi. Selain itu, bagi orang-orang psiotikus juga harus lebih bisa untuk menjaga gaya hidupnya. Niscaya akan bisa untuk terwujud kesehatan yang baik selama setahun ke depan. Sedangkan bagi orang-orang psiotikus yang memiliki riwayat penyakit lama harus lebih dijaga agar jangan sampai kambuh. Yang kelima, kita akan coba lihat untuk asmaranya. Bagi orang-orang psiotikus yang sudah berumah tangga di tahun ini harus lebih bisa untuk menjaga pengendalian dirinya dari ego, obsesi, dan ambisinya agar terhindar dari permasalahan-permasalahan yang tidak diharapkan. Agar segala sesuatunya akan mendukung hasil-hasil yang baik, maka bagi orang-orang psiotikus yang sudah berumah tangga harus lebih bisa untuk menjaga komunikasi yang baik, berusaha menjadi pendengar yang baik agar lebih bisa untuk saling mengerti dan saling memahami. Niscaya akan terwujud hubungan yang harmonis selama setahun ke depan. Sedangkan bagi orang-orang psiotikus yang sudah berumah tangga dan sedang ingin mendapatkan keturunan, tahun ini bisa datang kabar baik yang diharapkan. Bagi orang-orang psiotikus yang belum menikah, di tahun ini adalah tahun yang baik, di mana bisa dipertemukan dengan jodoh yang baik. Oleh karena itu, harus lebih bisa untuk lebih fleksibel dan lebih realistis di dalam kriteria jodohnya, agar lebih mudah untuk mendukungnya dipertemukan dengan jodoh yang baik dan akan membawa kabar baik yang diharapkan. Terakhir, kita akan coba lihat gambaran umum selama setahun ke depan. Bagi orang-orang psiotikus, dengan menyadari bahwa tahun ini adalah salah satu tahun terbaiknya,
maka harus lebih bisa untuk berdamai dengan dirinya sendiri, agar bisa untuk melepaskan, memaafkan, dan mengikhlaskan segala hal-hal buruk yang terjadi selama setahun kemarin. Dan agar segala sesuatunya akan membawa kelancaran di segala urusan, maka bagi orang-orang bersiotikus di tahun ini harus lebih banyak berdoa, lebih banyak berbuat kebaikan, harus lebih banyak bersyukur, dan harus lebih fokus untuk menunjukkan kinerja terbaiknya. Niscaya akan datang banyak kabar-kabar baik dan pencapaian hasil yang lebih baik selama setahun ke depan. Dengan menyadari bahwa ramalan ini hanyalah gambaran umum bagi orang-orang yang bersiotikus, maka bagi Anda yang ingin mendapatkan hasil ramalan yang lebih akurat, bisa berkonsultasi dengan saya dengan menghubungi nomor WhatsApp 0822 1039 7888. Semoga dengan adanya jalinan ikatan jodoh karma baik akan mempertemukan kita, dan semoga atas izin restunya akan membawa perubahan hasil sesuai yang diharapkan. Salam cinta kasih, Suhu APT.